Assalamualaikum Pak Albar. Waalaikumsalam Pak Pendi. Gimana kabarnya Pak Albar? Alhamdulillah sehat Pak Pendi. Pertemuan kita ini kira-kira apa yang mau kita capai tujuannya nanti? Pada kesempatan ini mungkin ada satu hal yang ingin saya bicarakan. Saya dalam mengelola kelas itu kurang bisa mengkondusifkan anak-anak dalam Mengkondisikan atau mengkondusifkan Pak? mengkondusifkan Pak. Mengkondusifkan ya. Yang di mananya, bagian mana Pak yang kurang bisa dikondusifkan Pak? Ya seperti ketika saya mengajar gitu kan Pak Pendi kan. Jadi ada beberapa orang siswa yang ribut di dalam ketika guru mengajar, beberapa siswa sedang berbicara, seperti itu Pak Pendi. Kira-kira dari usaha yang Pak Akbar lakukan mengkondusifkan siswa itu udah sampai mana kira-kira Pak? Ya, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada juga yang memang benar-benar efektif sehingga siswa itu bisa kondusif di dalam kelas. Kira-kira dari jumlah siswa yang ada, banyak nggak siswa yang tidak bisa dikondusifkan oleh Pak Albar? Di dalam siswa itu berkisar ada 4 atau 5 orang seperti itu Pak Pendi. 4 sampai 5 orang itu ya. Iya Pak. Itu model tingkah laku apa yang mereka perbuat sehingga tidak bisa Pak Albar kondusifkan gitu? Ya, tingkah laku siswa itu ya beberapa orang siswa itu ya suka dia berbicara saat pelajaran berlangsung. Kemudian kalau ibaratnya mungkin ada yang menggosip seperti itulah Pak Pendi. Menggosip di dalam pelajaran Pak Albar gitu ya? Iya. Kalau untuk pelajaran selain daripada Pak Albar, anak-anak tuh gimana responnya Pak? Kebetulan saya nggak pernah cerita sama guru-guru yang lain ya. Jadi inilah saya coba untuk cerita sama Pak Pendi. Berarti sulit ya untuk mengkondusifkan anak-anak dalam pelajaran Pak Albar gitu ya? Iya Pak. Kira-kira dari Pak Albar sendiri ada nggak solusi atau rencana atau usaha untuk bisa mengkondusifkan anak-anak itu? Kalau usahanya mungkin yang sudah saya lakukan itu saya sudah coba menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif agar siswa tidak bosan gitu kan. Kemudian saya coba memberikan penjelasan yang lebih menarik dan jelas kepada siswa-siswa. Kalau boleh tahu Pak, model atau metode pembelajaran yang bagaimana yang sudah Bapak terapkan sama anak-anak tadi? Beberapa yang sudah saya terapkan itu metode pembelajaran diskusi kelompok seperti meta match, kemudian seperti to stray, kemudian beberapa juga metode yang lainnya seperti problem based solving, kemudian cooperative learning, seperti itulah Pak Pendi. Berarti dari metode yang udah Pak Albar coba masih juga belum bisa mengkondusifkan anak-anak tadi Pak ya? Iya. Hasil ya. Kira-kira ada nggak strategi atau usaha lain yang Pak Albar akan coba ke depannya? Mungkin yang akan saya coba mungkin lebih meningkatkan lagi penguatan kepada
siswa yang tidak berbicara gitu ya, dengan penguatan yang positif lah pasti ya kepada siswa yang tidak berbicara, kemudian mungkin memberikan ujian atau penghargaan mungkin kepada siswa yang diam, yang mau mendengarkan pembelajaran. Jadi supaya bisa anak-anak kondusif, ukurannya tuh seperti apa kira-kira ya? Uh, Kalau menurut saya yang namanya kondisif itu ya ketika guru mengajar, siswa mendengarkan, memperhatikan, dan tidak ada lagi suara-suara yang terdengar selain hanya suara gurunya. Jadi itu yang saya maksudkan kondusif di sini. Oh, istilahnya saling menghargai ya, Pak, ya. Ketika kita Iya, berbicara, siswa mendengarkan, ketika siswa berbicara, kita mendengarkan gitu, Pak, ya. iya, Jadi untuk, mengantisipasi gangguan tersebut atau mengantisipasi, masalah tersebut, tadi Bapak udah sampaikan dengan metode atau cara belajar yang disampaikan dengan bervariasi, dengan beragam, juga belum berhasil, Pak, ya. iya. Kira-kira menurut Pak Albar sendiri, ada nggak, cara lain ya, yang bisa untuk, memberikan masukan atau mendusifkan anak selain daripada Pak Albar sebutkan tadi metode atau cara mengajar yang baik kira-kira? Nah, itulah tadi yang bisa kasih ujian atau penghargaan kepada murid yang diam, yang mau mendengarkan, kemudian juga memberikan perhatian yang lebih lah kepada siswa yang mau belajar agar mungkin yang siswa yang banyak bicara tadi mungkin jadi sadar dia akan oh ternyata agar mungkin ada keberadaannya biar lebih dihargai mungkin seperti itu. Berarti, eee, tekniknya memberikan reward terhadap anak, kemudian ujian tadi Pak ya, untuk bisa Iya, mengkondusifkan anak. Bisa Bapak lakukan kapan itu kira-kira? kalau bisa besok mungkin sudah bisa saya lakukan itu Pak Fendi. Oh, bisa secepatnya ya, besok Pak ya? Iya, Hmm. Jadi termasuklah itu berarti rencana konkretnya, Pak, ya? Bisa dimulai berarti besok, Pak, gitu ya? iya insya Allah besok mungkin karena besok kan ada masuk kelas kan, Iya iya. besok mungkin bisa saya Ya, terapkan. uh, mudah-mudahan berhasil gitu ya, Pak, ya, ada perubahan dari anak yang tadinya tidak bisa kondusif, menjadi bisa kondusif ya, Pak, ya? Insya Allah bisa Pak Fendi. Heeh. Eee, Baik Pak Albar, dari pembicaraan kita tadi, kira-kira apa kesimpulan dari pembicaraan yang hari ini Pak Albar dapatkan dari saya? Kesimpulannya yang pasti untuk mengkondusifkan siswa di dalam kelas, selain tadi saya uh, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga penjelasan yang cukup jelas dan menarik, saya di sini akan memberikan penguatan juga kepada siswa yang diam, yang tidak banyak bicara ketika guru menjelaskan, dan juga memberikan penghargaan ya, atau pujian kepada siswa yang diam dan mau mendengarkan pelajaran. Jadi dengan seperti itu mungkin siswa yang uh, banyak bicara tadi mungkin dia akan merasa kalau dirinya itu akan dihargai juga kalau dia memperhatikan pelajaran. Iya, baik. Alhamdulillah insyaallah ya, Pak, ya. Mudah-mudahan, apa yang Pak Albar usahakan, Pak Albar niatkan, mudah-mudahan ada perubahannya ya. Amin. Ke depannya saya mungkin akan, eee, melihat kembali ya hasil progres yang Pak Albar lakukan hari ini, kira-kira nanti ada peningkatan atau tidak, Pak, ya. Ya, terima kasih Pak Pendi. Ya, baik, terima kasih kembali Pak Albar, kita sudahi ya untuk kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Pendi. Waalaikumsalam Pak Albar. Apa kabarnya nih Pak Pendi? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Pak Pendi ya sudah meluangkan waktu sore ini sehingga kita bisa melakukan coaching sebentar. Mungkin Pak Pendi ada yang mau ngomongin ini sore ini? Baik Pak, berkaitan tentang masalah saya di sekolah Pak. Jadi biasa kalau selepas jam istirahat, seharusnya kan mesti ada lagi masuk ke dalam kelas Pak ya. Ini Iya. kawan-kawan sengaja mengulur-ngulur waktu untuk masuk ke dalam kelas, sehingga ketika saya masuk ke dalam kelas kan, siswa yang lain merasa belum lagi masuk Pak, katanya gitu. Dan merasa di kelas lain kok belum masuk, saya kok udah duluan masuk gitu. Jadi merasa sok kerajinan lah bahasanya gitu Pak ya. Jadi saya karena udah bel gitu, jadi masuk kita ke dalam kelas kan, Ya. karena kawan-kawan yang lain apalagi termasuk guru-guru yang perempuan kan, masih lagi mereka bicara-bicara lagi di kantor seperti itu Pak. Jadi ibaratnya mengulur-ngulur waktu masuk lah gitu ya Pak Pendi ya. Iya, karena saya kadang ada mau ulangan kepada anak-anak kan, kemudian kelas yang lain belum masuk sehingga anak-anak dalam kelas saya jadi kurang konsentrasinya. Kemudian tambah lagi diganggu oleh kelas-kelas yang lain yang belum masuk gurunya, seperti itu Pak. Iya. Jadi tujuan kita untuk komunikasi ini apa yang ingin Bapak capai? Solusinya lah Pak, bagaimana nanti ketika saya masuk ke dalam kelas dan nanti pun guru-guru juga disiplin masuk ke dalam kelas sama seperti saya gitu Pak. Ya, jadi masuknya tepat waktu sama-sama semua gitu ya Pak Pendi ya. Iya Pak. Jadi tujuan akhirnya itu yang mau dicapai itu kira-kira apa itu Pak? Ya, yang seperti tadi Pak, supaya menghargai waktu lah kan, kemudian disiplin waktu antara guru-guru, teman sejawat Pak ya, sehingga bisa kondusif proses belajar mengajar yang ada di sekolah saya Pak. Jadi kira-kira ukuran keberhasilan yang ingin Bapak capai dari coaching ini seperti apa? Ukurannya adalah bagaimana nanti Pak saya mendapatkan solusi, kemudian bisa menjadi pencerah pada saya untuk saya bersikap ketika berada di sekolah Pak. Ya, jadi maksudnya mungkin biar uh, keinginan Pak Pendi mungkin untuk bersama-sama masuk tepat waktu tercapai seperti itu ya Pak Pendi ya. Iya Pak, iya Pak. Jadi kalau mungkin dari yang sudah Pak Pendi utarakan, kira-kira apa yang membuat Pak Pendi itu merasa sulit ketika mengajak atau mengajak lah ya, mengajak untuk guru-guru yang lain untuk masuk ke dalam kelas itu kira-kira apa itu yang membuat kesulitannya? Kesulitannya memang pertama kan ketika kita sudah mengetahui jadwal masuk dengan bunyikannya bel, maka seharusnya ya guru-guru itu sadar karena sudah menjadi guru dewasa kan. Iya. Maka ketika seharusnya masuk ya kembali masuk. Tetapi pada kenyataannya ketika berada di kantor mereka sambil makan sambil cerita-cerita gitu. Sehingga terbuang waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit seperti itu dia Pak.
Maka usaha yang saya lakukan pun, dengan cara mengebel, kemudian Mhm. menyampaikan kepada guru piket pun kurang maksimal karena mereka lagi makan sambil cerita seperti seperti itu, Pak. Ya, jadi sudah beberapa usaha yang sudah Pak Pendi lakukan ya. Sudah, Pak, sudah, Pak. Ya, di antaranya tadi dengan memicit bel, walaupun bukan Bapak piket gitu ya Pak ya. Iya, Pak, iya, Pak. Jadi walaupun Bapak bukan piket, Bapak sudah mencoba untuk menekan bel masuk gitu ya. Iya, Kemudian juga meminta guru piket juga ya. karena terkadang pun guru piketnya juga yang gabung sama-sama guru-guru yang tadi ngobrol lagi atau cerita-cerita lagi sembari makan, sehingga udah waktunya masuk, ya kita harus mengebel dulu kan supaya waktu lebih efektif seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi menurut Pak Pendi kira-kira apa itu yang membuat guru-guru kok bisa tidak mau cepat masuk dan yang piket pun kok malah tidak tidak mau mengecek bel ketika sudah jam masuk, mungkin seperti itu kira-kira. Kenapa itu? Kok bisa guru-guru seperti itu Pak Pendi? Kalau menurut saya, Pak, ya, yang pertama tuh kesadaran lah, kesadaran untuk mendisiplinkan diri itu yang belum maksimal. Kemudian, dalam hal kontrol atau pengawasan kepala sekolah sepertinya kurang juga, Pak, pada guru-guru, seperti itu pendapat saya, Pak. Ya. Selain itu, dari alasan-alasan itu yang sudah Bapak utarakan, ada nggak usaha Bapak bagaimana agar mereka itu mau cepat masuk ke kelas? Ada sih usaha yang saya lakukan, Pak. Yang pertama, saya sampaikan kepada ketua-ketua kelas yang memang gurunya belum masuk, supaya dipanggil, gurunya di kantor, mungkin entah memang kelupaan atau lalai seperti itu, Iya. sehingga, bisa tepat waktu. Yang kedua, hal ini sudah pernah saya sampaikan kepada kepala sekolah dan, kepala sekolah sudah pernah menyampaikan juga dalam rapat, mmm, seperti itu, Pak. Bagaimana hasilnya itu Pak Pendi? Ya, kemarin sudah, ada perubahan, Pak, cuman selepas HGN kemarin ya, hari Sabtu Hari itu, Guru ya. jadi hari ini kembali lagi seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Tadi selepas jam istirahat mereka tidak masuk seperti itu, masih membahas masalah HGN, masalah, foto-foto, masalah Iya. makanan dan seterusnya Mhm. seterusnya lah seperti itu dia, Pak. Jadi masih masih dalam euforia HGN ya. Iya, seperti itu dia, Pak. Jadi selain usaha-usaha itu apa ada usaha-usaha lain yang Bapak lakukan? Memang cuman itu aja sih, Pak, saya sampaikan kepada ketua kelas tadi, kemudian saya sampaikan Ya. kepada, kepala sekolah itu, Pak. Dan usaha itu berhasil Pak Pendi? Itulah hari ini belum berhasil, Pak, karena saya lihat Ya. sepertinya belum berjalan sesuai apa yang saya impikan seperti itu, Pak. Jadi kira-kira agar usaha itu berhasil, kira-kira apa yang harus dilakukan lagi? Yang menurut saya, Pak, kembali kepada kepala sekolah sebagai seorang pemimpin ya, Pak, di dalam sebuah sekolah harus memang betul-betul tegas menyampaikan kepada bawahannya, kepada guru untuk sama-sama menghargai waktu, menghargai murid-murid kita di dalam kelas sehingga, eee, dalam hal mengabaikan atau, istilahnya melalaikan waktu tidak terulang lagi seperti itu ya, Pak. Jadi bagaimana nih kira-kira caranya Bapak untuk menyampaikan kepada kepala sekolah? Ya melalui, dialog, Pak, ya, mungkin dialog, kemudian, melalui yang namanya pendekatan-pendekatan persuasif, melalui kepala sekolah, dan sebelumnya melalui, apa namanya, pemahaman bahwasanya menghargai waktu seefisien mungkin, kemudian
kita menunjukkan diri juga bahwasanya kita lebih, duluan mendisiplinkan waktu, karena kita nggak mungkin kita mengkritik orang, sementara kita sendiri pun abai terhadap waktu, Iya, seperti itu, Pak. harus memberi contoh yang baik lah gitu ya Pak Fendi ya. Ah, iya, Pak, seperti itu dia, Pak. Jadi selain dari dialog dengan kepala sekolah, apalagi usaha yang dilakukan agar guru-guru masuk tepat waktu. Bisa juga saya sampaikan kepada guru-guru yang senior, Pak, berkaitan Ya, tentang masalah disiplin waktu kan. Cuman memang hari ini terkendala memang, karena mesti ya tadi saya sampaikan lah, mesti ada euforia HGN tadi kan, sehingga ya, mau menyampaikan kepada guru senior pun segan juga, seperti itu dia, Pak. mungkin waktunya kurang tepat ya Pak Fendi ya. Mungkin juga, Pak. Jadi kira-kira menurut Pak Fendi apakah usaha-usaha yang akan Bapak lakukan ini nantinya bisa berhasil? Insyaallah kalau bisa berhasil atau tidaknya ya, cuman, kita usahakan, Pak. Kita akan, rencanakan pendekatan dulu pada kepala sekolah, kita sampaikan kepada minimal entah guru piket atau guru senior, seperti itu, Pak. Jadi kira-kira kapan rencana ini akan Bapak lakukan di sekolah? Mungkin besok, Pak, karena tadi mungkin udah kita lihat mereka mengulur waktu kan, besoklah mulai saya akan melakukan pendekatan kepada kepala sekolah, kepada guru-guru senior, seperti itu, Pak. Ya. Hanya sebatas dialog saja. Iya, Pak, mungkin sebatas itu aja, Pak, bisa saya sampaikan. Jadi kalau sebatas dialog, diusahakan ini berhasil gitu Pak Fendi ya. Iya, Pak, karena, nanti untuk action-nya kan kepala sekolah lah nah yang bisa nanti menekankan atau menyampaikan itu kepada bawahannya, kepada guru-guru, Pak, seperti itu, Pak. Oke lah, mudah-mudahan yang sudah direncanakan besok dapat berjalan dengan lancar gitu ya Pak Fendi ya. Amin amin, Pak. Ya, jadi sebelum kita akhiri coaching kita hari ini, mungkin Pak Fendi bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini. Baik, Pak, dari yang awal kita bicarakan, tentunya atas problem atau permasalahan yang saya hadapi, ada solusinya nanti akan saya usahakan berupa pendekatan terhadap kepala sekolah, Ya, pendekatan persuasif kepada guru senior dan guru piket, terutama adalah, saya sendiri selaku guru yang harus memberi contoh lebih duluan, mendisiplinkan waktu, Pak, seperti itu, Pak. ya. Oke, terima kasih Pak Fendi atas waktunya. Mudah-mudahan rencana yang sudah direncanakan ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, Dan terima kasih, Pak. saya tunggu juga nanti ceritanya bagaimana gitu ya, apakah sudah berhasil. Kalau belum nanti kita bicarakan lagi Pak Fendi ya. Ya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke, selamat sore Pak Fendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.